Bagi banyak orang di Indonesia, memiliki rumah sering dianggap sebagai puncak keberhasilan hidup. Begitu kunci rumah berpindah tangan, seolah perjuangan finansial sudah selesai. Namun paradoksnya, di balik rasa bangga itu, rumah justru sering menjadi beban terbesar berupa cicilan panjang yang menyedot energi, emosi, dan kebebasan finansial selama puluhan tahun. Apa yang tampak sebagai simbol stabilitas, justru kerap berubah menjadi jerat yang tidak disadari. Di sisi lain, ada perbedaan mencolok antara cara orang kebanyakan memandang properti dan cara orang kaya memperlakukannya. Banyak orang membeli rumah karena dorongan emosional, takut dianggap belum mapan, atau sekadar ingin diakui lingkungan. Sementara itu, orang kaya melihat properti sebagai angka, arus kas, risiko, dan peluang. Keputusan mereka jarang digerakkan oleh gengsi, melainkan oleh perhitungan yang dingin dan logis. Tekanan sosial juga memperkuat pola ini. Dalam budaya kita, memiliki rumah sering menjadi syarat tak tertulis untuk dianggap layak menikah, dihormati keluarga, atau dipandang berhasil. Fenomena mantu idaman membuat banyak anak muda memaksakan diri membeli rumah terlalu dini, tanpa fondasi keuangan yang kuat. Akibatnya, utang yang seharusnya menjadi alat, berubah menjadi beban yang membatasi ruang hidup dan pilihan masa depan. Di titik inilah makna kekayaan perlu didefinisikan ulang. Kekayaan bukan tentang seberapa besar rumah yang ditempati, melainkan seberapa banyak aset yang bekerja menghasilkan nilai tanpa menuntut kehadiran kita setiap saat. Rumah yang hanya dihuni adalah konsumsi yang dibungkus rasa aman. Properti yang disewakan atau diputar adalah mesin yang perlahan membangun kebebasan. Perbedaan ini tampak halus, namun dampaknya sangat menentukan arah hidup. Bagi orang kaya, properti bukan sekadar tempat berlindung dari panas dan hujan. Ia adalah instrumen untuk menjaga nilai uang dari gerusan waktu. Saat inflasi terus mengikis daya beli, tanah dan bangunan justru menyimpan nilai dan bahkan bertumbuh. Properti menjadi cara untuk memindahkan kerja keras hari ini menjadi perlindungan ekonomi di masa depan. Inilah fungsi yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ketika ketidakpastian ekonomi global meningkat, banyak orang panik melihat angka di layar ponsel yang naik turun. Saham bisa anjlok, kripto bisa menguap, dan janji keuntungan cepat sering berakhir kecewa. Dalam situasi seperti itu, aset fisik kembali dilirik. Bukan karena sensasi, melainkan karena sifatnya yang nyata, terbatas, dan sulit digoyahkan oleh emosi pasar jangka pendek. Pembahasan ini akan membuka dapur cara berpikir yang jarang diajarkan di sekolah. Mengapa tanah dan bangunan terus menjadi sandaran utama kekayaan jangka panjang, dan bagaimana para pemilik modal besar memutar uang mereka dengan sabar namun konsisten. Bukan untuk memancing mimpi instan, tetapi untuk menunjukkan pola pikir yang selama ini tersembunyi di balik tembok-tembok properti. Ada satu hukum ekonomi yang sederhana namun kejam. Tanah tidak bisa diciptakan ulang oleh manusia. Tidak peduli seberapa canggih teknologi berkembang, luas bumi tetap sama, sementara jumlah manusia terus bertambah. Ketika permintaan meningkat dan pasokan tetap, kenaikan nilai menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan. Inilah fondasi paling dasar mengapa tanah selalu menjadi rebutan lintas generasi. Dalam konteks Indonesia, hukum ini terasa semakin nyata. Di kota-kota besar, lahan kosong semakin langka, digantikan bangunan, jalan, dan pusat aktivitas ekonomi. Setiap meter tanah yang tersisa menyimpan potensi nilai yang terus naik seiring waktu. Kenaikan harga bukan lagi spekulasi, melainkan hasil dari tekanan populasi, urbanisasi, dan keterbatasan ruang yang nyata di lapangan. Banyak orang hanya melihat inflasi sebagai angka statistik tahunan, padahal inflasi sesungguhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Harga semen, besi, pasir, dan tenaga bangunan terus naik mengikuti biaya hidup. Ketika biaya membangun meningkat, otomatis nilai bangunan yang sudah berdiri ikut terdorong naik. Properti menyerap inflasi itu dan mengubahnya menjadi kenaikan nilai aset. Uang tunai yang disimpan terlalu lama ibarat es batu di bawah matahari. Nominalnya terlihat sama, tetapi daya belinya perlahan menghilang. Sebaliknya, properti menyerupai pohon yang akarnya semakin kuat seiring waktu. Ia tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh mengikuti tekanan ekonomi yang justru merugikan penyimpan uang pasif.
Fenomena tanah warisan di Indonesia menjadi bukti hidup dari prinsip ini. Banyak keluarga mendapati lahan yang dahulu dianggap biasa, kini bernilai puluhan bahkan ratusan kali lipat. Kenaikan itu bukan karena kecerdikan luar biasa, melainkan karena waktu dan kelangkaan bekerja tanpa henti. Waktu menjadi sekutu paling setia bagi pemilik aset nyata. Jika dibandingkan dengan aset kertas, perbedaannya semakin jelas. Saham dan instrumen finansial lain sangat sensitif terhadap sentimen, berita, dan kepanikan massal. Nilainya bisa turun tajam dalam hitungan hari. Properti memiliki sifat harga kaku, sulit turun drastis karena transaksinya lambat dan berbasis kebutuhan nyata, bukan emosi sesaat. Inilah alasan mengapa orang kaya memandang properti sebagai perisai, bukan arena judi. Mereka tidak membelinya untuk kejar sensasi jangka pendek, melainkan untuk mengunci daya beli kekayaan agar tidak dimakan inflasi. Properti menjadi bentuk disiplin finansial yang memaksa kekayaan bertahan dan tumbuh perlahan namun pasti. Ada satu mekanisme yang sering disalahpahami, bahkan ditakuti, padahal justru menjadi alat utama percepatan kekayaan, yaitu penggunaan utang secara sadar. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa utang selalu berbahaya, sehingga harus dihindari sepenuhnya. Padahal bagi mereka yang memahami perhitungan, utang dapat berubah fungsi menjadi tuas yang memperbesar daya jangkau finansial secara signifikan. Orang kaya memahami bahwa menunggu uang terkumpul 100% sering berarti kehilangan waktu. Mereka memanfaatkan uang orang lain untuk menguasai aset bernilai besar sejak lebih awal. Bukan karena ceroboh, melainkan karena mereka tahu bahwa nilai aset bisa tumbuh lebih cepat daripada kemampuan menabung. Waktu dan skala menjadi keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan kehati-hatian berlebihan. Skema seperti kredit pemilikan rumah memberi ilustrasi sederhana. Dengan modal awal yang relatif kecil, seseorang dapat mengendalikan aset penuh dan menikmati seluruh kenaikan nilainya. Walaupun yang dibayarkan hanya sebagian, pertumbuhan harga bekerja atas nilai total aset. Disinilah logika leverage bekerja, kecil di awal, besar di hasil, selama perhitungannya matang. Aspek yang jarang disadari adalah peran inflasi terhadap utang. Ketika inflasi berjalan, nilai uang di masa depan melemah. Artinya, cicilan dengan nominal tetap sebenarnya dibayar menggunakan uang yang daya belinya lebih rendah. Dalam kondisi tertentu, inflasi justru meringankan beban peminjam aset produktif, selama pendapatan dan nilai aset ikut bergerak naik. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan berutang. Banyak orang terjebak utang untuk barang konsumtif yang nilainya terus turun. Sebaliknya, orang kaya berutang untuk aset yang nilainya cenderung naik dan mampu menghasilkan arus kas. Ketika cicilan dibayar oleh hasil aset itu sendiri, utang tidak lagi terasa sebagai beban pribadi, melainkan bagian dari sistem. Menariknya, lembaga keuangan pun memahami logika ini. Bank sangat selektif meminjamkan dana tanpa agunan, namun relatif longgar ketika berhadapan dengan properti. Alasannya sederhana, aset fisik mudah dinilai, dijaminkan, dan dijual kembali. Situasi ini memberi peluang bagi mereka yang paham cara memposisikan diri sebagai peminjam yang terukur dan terpercaya. Namun semua ini bukan tanpa risiko. Leverage ibarat pisau tajam yang mempercepat hasil, baik ke arah keuntungan maupun kehancuran. Tanpa perhitungan arus kas, cadangan dana, dan disiplin, utang bisa berubah menjadi tekanan yang menghancurkan stabilitas hidup. Inilah garis pembeda antara strategi dan kenekatan, antara kalkulasi dan spekulasi. Kenaikan nilai aset memang penting, namun bagi orang kaya, stabilitas hidup sehari-hari bertumpu pada arus kas. Inilah napas yang menjaga sistem tetap berjalan tanpa harus terus menjual aset. Properti yang mampu menghasilkan pemasukan rutin memberi ketenangan berbeda, karena kekayaan tidak lagi hanya tersimpan di atas kertas, tetapi mengalir secara nyata setiap bulan. Di Indonesia, konsep ini mudah ditemukan dalam budaya juragan kos dan kontrakan. Tanpa istilah rumit, masyarakat sebenarnya sudah lama memahami bahwa menyewakan ruang adalah cara paling sederhana untuk membuat aset bekerja. Setiap kamar yang terisi bukan hanya ruang fisik, melainkan sumber pendapatan yang terus berulang selama kebutuhan tempat tinggal tetap ada. Arus kas dari sewa memiliki fungsi strategis yang sering diremehkan.
Ia dapat menutup cicilan bank, biaya perawatan, dan kewajiban pajak tanpa harus mengganggu penghasilan utama pemiliknya. Dalam jangka panjang, sistem ini membuat aset seolah membiayai dirinya sendiri, sementara kepemilikan penuh perlahan berpindah ke tangan pemilik tanpa tekanan berlebihan. Dibandingkan instrumen lain, pendapatan sewa cenderung lebih stabil. Orang mungkin menunda belanja, investasi, atau hiburan, tetapi kebutuhan akan tempat tinggal dan ruang usaha sulit dihindari. Stabilitas inilah yang membuat properti menjadi fondasi arus kas, bukan sumber keuntungan spekulatif yang bergantung pada suasana pasar. Orang kaya jarang membiarkan aset mereka diam. Properti tidak dibiarkan kosong tanpa strategi, melainkan terus dioptimalkan. Entah melalui penyesuaian fungsi, peningkatan kenyamanan, atau pengelolaan yang lebih efisien. Setiap keputusan diarahkan agar aset tetap relevan dan menghasilkan, bukan sekadar disimpan sambil berharap harga naik. Ketika arus kas sudah berjalan stabil, terjadi perubahan besar dalam hubungan antara waktu dan uang. Pemilik aset tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jam kerja aktif. Ruang mental terbuka untuk berpikir jangka panjang, mengeksplorasi peluang baru, atau sekadar menikmati hidup tanpa rasa cemas yang terus menghantui. Memiliki properti sewaan pada akhirnya menyerupai memiliki sistem kerja otomatis. Ia beroperasi siang dan malam tanpa menuntut perhatian konstan. Tidak ada tuntutan kenaikan gaji, tidak ada keluhan emosional, hanya sistem yang berjalan sesuai perhitungan. Inilah mentalitas juragan, membangun struktur yang bekerja bahkan ketika pemiliknya berhenti sejenak. Salah satu alasan mengapa properti begitu disukai oleh pemilik modal besar terletak pada satu kata kunci, kendali. Dalam investasi ini, pemilik tidak sekadar menunggu hasil, tetapi memegang kontrol langsung atas bentuk, fungsi, dan arah nilai asetnya. Kendali ini menciptakan rasa aman psikologis yang sulit ditandingi oleh instrumen keuangan lain yang sepenuhnya bergantung pada pasar. Pada aset kertas, investor hanya bisa berharap harga bergerak sesuai keinginan. Tidak ada ruang intervensi ketika nilai turun karena sentimen atau isu global. Sebaliknya, properti memberi ruang aksi. Pemilik dapat merenovasi, memperbaiki tampilan, atau mengubah tata guna untuk mendorong kenaikan nilai secara sengaja. Nilai tidak hanya ditunggu, tetapi diciptakan. Kemampuan meningkatkan nilai secara aktif inilah yang membedakan properti dari investasi pasif. Dengan perbaikan sederhana seperti pengecatan, penataan ulang ruang, atau peningkatan fasilitas, persepsi pasar terhadap aset bisa berubah drastis. Proses ini membuat pemilik merasa berdaya, karena hasil investasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Ada pula faktor emosional yang kuat, terutama dalam konteks budaya Indonesia. Banyak orang merasa lebih tenang ketika bisa melihat dan menyentuh bentuk kekayaannya. Bangunan yang berdiri nyata memberi rasa kepemilikan yang konkret, berbeda dengan angka digital yang hanya muncul di layar. Ketika krisis datang, rasa aman ini menjadi penyangga mental yang sangat berharga. Properti juga menawarkan fleksibilitas fungsi yang jarang dimiliki aset lain. Sebuah rumah dapat berubah menjadi kantor, ruang usaha, atau tempat sewa sesuai kebutuhan zaman. Fleksibilitas ini memberi ruang adaptasi ketika kondisi ekonomi berubah. Aset tidak terkunci pada satu peran, melainkan dapat menyesuaikan diri mengikuti arus permintaan lingkungan sekitar. Selain itu, pasar properti membuka peluang negosiasi yang luas. Tidak seperti pasar saham yang efisien dan transparan, transaksi properti seringkali dipengaruhi kondisi pribadi penjual. Orang yang peka bisa memperoleh aset bernilai tinggi dengan harga lebih rendah ketika penjual membutuhkan likuiditas. Disinilah kecermatan dan keberanian memberi keunggulan nyata. Rasa kendali ini pada akhirnya melahirkan ketenangan pikiran. Pemilik aset tidak merasa menjadi korban keadaan, tetapi aktor yang memegang peran utama dalam menjaga dan mengembangkan kekayaannya. Ketika keputusan berada di tangan sendiri, tekanan psikologis menurun, dan investasi berubah dari sumber kecemasan menjadi sumber kestabilan hidup. Dalam budaya Indonesia, kekayaan jarang dipandang hanya untuk satu generasi. Ada dorongan kuat untuk memastikan anak cucu memiliki pijakan hidup yang lebih kokoh daripada generasi sebelumnya. Di titik inilah properti mengambil peran yang sangat strategis. Ia bukan sekadar aset,
melainkan jembatan kesejahteraan yang menghubungkan masa kini dengan masa depan keluarga. Properti memiliki keunggulan utama dalam urusan warisan karena sifatnya yang fisik dan tahan waktu. Tanah dan bangunan tidak mudah lenyap, tidak bergantung pada keberadaan satu individu, dan dilindungi oleh sistem hukum yang jelas. Kepemilikan yang terdokumentasi memberi kepastian bahwa nilai yang dibangun hari ini tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Banyak contoh keluarga lama di kota besar yang membuktikan prinsip ini. Tanah yang dahulu dibeli dengan harga sederhana, kini menjadi pusat aktivitas bernilai tinggi. Kekayaan itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil kesabaran panjang dan keputusan menahan aset ketika godaan menjual datang. Waktu bekerja tanpa lelah, sementara pemilik hanya perlu menjaga kepemilikan. Dalam konteks pengelolaan keluarga, properti juga relatif lebih mudah diatur dibandingkan bisnis aktif. Ia bisa diwariskan, disewakan, atau dikelola bersama tanpa harus membubarkan nilai utamanya. Dibandingkan membagi uang tunai yang cepat habis, properti mendorong keluarga untuk berpikir kolektif dan jangka panjang. Ada pula aspek perlindungan yang sering diabaikan. Karena properti tidak mudah dicairkan secara instan, ia justru melindungi harta dari keputusan emosional generasi penerus. Ketika uang sulit diakses dengan cepat, peluang untuk menghamburkannya berkurang. Ilikuiditas yang sering dianggap kelemahan berubah menjadi pengaman nilai keluarga. Warisan properti juga membawa nilai pendidikan yang halus namun kuat. Ia mengajarkan bahwa kekayaan dibangun melalui waktu, disiplin, dan kesabaran, bukan hasil lonjakan sesaat. Anak cucu yang tumbuh di lingkungan aset nyata lebih mudah memahami tanggung jawab menjaga dan mengembangkan, bukan sekadar menghabiskan. Pada akhirnya, membeli dan mempertahankan properti hari ini adalah pesan diam yang dikirim ke masa depan. Sebuah bentuk perhatian yang melampaui usia, memastikan bahwa generasi yang belum lahir memiliki perlindungan ekonomi dan ruang tumbuh yang lebih aman. Inilah warisan yang bekerja tanpa perlu kata-kata. Setelah memahami gambaran besar, penting untuk menurunkan pembahasan ke realitas yang lebih membumi. Tidak semua orang langsung siap membeli properti besar, dan itu wajar. Kekayaan jangka panjang tidak dibangun dari lompatan ekstrem, melainkan dari langkah pertama yang realistis. Yang membedakan adalah keberanian memulai, bukan besarnya aset di awal perjalanan. Banyak orang kaya hari ini tidak memulai dari properti mewah. Mereka memulai dari yang mampu dibeli, bukan dari yang terlihat mengesankan. Satu unit kecil, satu petak tanah sederhana, atau satu aset yang masih bisa dikelola. Fokus mereka bukan pada tampilan, tetapi pada fungsi dan potensi jangka panjang yang bisa dikembangkan seiring waktu. Bagi generasi muda, pilihan juga semakin beragam. Tidak harus selalu memiliki secara penuh sejak awal. Skema kolaboratif, kepemilikan bertahap, atau instrumen turunan properti bisa menjadi sarana belajar memahami ritme industri ini. Yang terpenting adalah membangun pemahaman dan kepekaan, bukan sekadar menunggu kondisi sempurna yang jarang datang. Perubahan terbesar sebenarnya terjadi di cara berpikir. Banyak orang terjebak pada pola menabung tanpa arah, berharap jumlahnya mengejar kenaikan harga. Orang kaya membalik logika itu. Mereka fokus membangun kapasitas diri, stabilitas penghasilan, dan disiplin agar mampu mencicil aset produktif. Menabung menjadi alat, bukan tujuan akhir. Proses ini menuntut kemampuan menunda kesenangan. Gaya hidup seringkali harus disesuaikan agar modal awal dapat terkumpul. Keputusan ini terasa berat di awal, namun dampaknya terasa jauh lebih lama. Setiap pengorbanan kecil hari ini adalah ruang napas finansial yang lebih luas di masa depan. Menariknya, langkah awal tidak selalu membutuhkan uang. Membiasakan diri mengamati pasar, mengunjungi lokasi, dan memahami harga adalah latihan mental yang sangat berharga. Kepekaan terhadap peluang lahir dari paparan berulang, bukan dari teori semata. Insting terbentuk jauh sebelum transaksi pertama terjadi. Pada akhirnya, properti bukan sekadar bangunan dari bata dan semen. Ia adalah cerminan cara berpikir, kesabaran, dan disiplin jangka panjang. Mereka yang berhasil bukan yang paling cepat, melainkan yang paling konsisten menjaga arah. Ketika mindset berubah, tindakan mengikuti, dan dari situlah fondasi kekayaan perlahan terbentuk.